Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Oh, berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan satu lagu. Siapa yang mau memimpin ke depan? Oke, silakan Gracia. Bergeraklah bergerak, lama tuli bergerak di seluruh rakyat Indonesia karena muda bangsa.
kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Adapun nama anggota kelompok kami antara lain Randy Serai, yaitu saya pasti sama Pasir. yang ketiga, Yaitu saya Kesha Sirai. yang keempat yaitu Sepentius Dimulai. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? 1. Supaya sumber daya alam tidak cepat habis. 2. Supaya hewan tidak punah. 3. Supaya lingkungan tetap terjaga. 4. Kita butuh oksigen dari tanaman. 5. Kita butuh sumber daya alam untuk bahan makanan. 6. Supaya bumi tidak rusak. 7. Karena kita bergantung pada sumber daya alam. 8. Kita butuh pohon dari bangunan. Oke, bagus. Tepuk apresiasi dong. Kasih we, kasih yo, kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya mari kita buka buku kita di halaman 4. Di situ terdapat beberapa jenis pekerjaan yang terlibat di dalam proses pembuatan teh, yaitu mulai dari yang pertama perkebunan teh atau penanaman teh, yang kedua memetik teh, yang ketiga mengolah daun teh, dan yang terakhir pengemasannya hingga menjadi seperti ini. Ada yang tahu ini apa? Ini digunakan untuk apa? Ini sering kita gunakan untuk membuat teh manis ya. Nah, kalian disuruh mengerjakan jenis-jenis pekerjaan yang terdapat di sekitar kalian dalam bentuk diagram pen. Apa itu diagram pen? Diagram pen, diagram yang menjelaskan mengenai hubungan antar pekerjaan yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Diagram pen terdiri dari dua lingkaran yang saling berpotongan. Untuk bagian lingkaran yang tidak berpotongan digunakan untuk menuliskan perbedaan dari setiap jenis pekerjaan yang akan kalian tuliskan. Dan sedangkan perpotongan dari lingkaran yang digunakan untuk menuliskan persamaan dari dua jenis pekerjaan yang akan kalian buat. Nah, di sini Ibu akan memberikan lembar kerja. Kalian akan isi dua jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Lalu nanti akan dipresentasikan ke depan kelas masing-masing. Paham? Mengerti kan? Mengerti. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kelompok siapa yang ingin maju pertama? Oke, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Jenis pekerjaan petani. Petani bekerja di sawah, menanam padi, menghasilkan padi, masyarakat mendapat beras. Pekerjaan kedua nelayan. Nelayan bekerja di laut, mencari ikan, menghasilkan ikan, masyarakat mendapat ikan. Persamaan, sama-sama menghasilkan uang. Oke, bagus. Kasih tepuk apresiasi. Kasih we, kasih yo, kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Oke, bagus. Silakan duduk kelompok 3. Oke, kelompok berikutnya, kelompok 2, silakan maju. Kami dari kelompok 2 ini membacakan hasil diskusi kami. Pekerjaan, pedagang, tempat bekerja, pasar, hasil yang diperoleh, uang dan keuntungan berdagang, dampak bagi masyarakat, mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari. Dampak bagi pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, penyedia bibit tanaman, tempat bekerja, halaman rumah yang dilakukan, menanam bibit tanaman dan menjualnya ke petani. Dampak bagi masyarakat, mempermudah masyarakat memperoleh bibit yang berkualitas. Dampak bagi penyedia bibit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persamaan, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup,
pantai berjalan pelan gundukan pasir. Oke, bagus. Nomor 3. Oke, Putra, kelompok 1. Mengapa Kubi seri dan marah? Kubi seri dan marah karena tidak bisa bertemu teman-teman intinya lalu serta karena manusia merusak hutan tembakau. Oke. Mari kita lihat soal yang nomor 4. Di situ kita disuruh untuk menggambarkan salah satu tokoh yang terdapat dalam cerita Taman Bermain yang Gila. Nah, kalian nanti akan menuliskan mengapa kalian memilih tokoh tersebut, apa alasannya. Oke, siapa yang bisa maju? Oke, silakan Randy. Teman-teman, ini gambar saya. Mengapa saya memilih tokoh Kubi? Karena Kubi sangat baik. Kubi menginginkan manusia berpikir lebih bijaksana dalam penjagaan hutan bakau. Oke, si Randy memilih tokoh Kupi. Siapa yang sama gambarnya dengan Randy? Wah, sama semua ya. Oke. Mengapa kalian memilih tokoh Kupi juga? Karena Kubi sangat baik. Oke, bagus. Silakan duduk Randy. Nah, selanjutnya di halaman 9 kita disuruh untuk membaca sebuah cerita dan di halaman 10 ada 4 soal. Kalian akan mengerjakan keempat soal itu dalam buku tulis kalian masing-masing. Nanti kita akan bahas secara bersama. Sebelum kalian kerjakan, Ibu mau tanya, kalian tahu itu apa erosi atau abrasi? Tidak. Nah, erosi itu adalah pengikisan tanah oleh air Hujan. sedangkan abrasi. Oke, bagus. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oke, siapa yang bisa jawab nomor 1? Oke, silakan Putra. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Karena tanaman bakau memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Oke, bagus. Nomor 2. Oke, silakan Randy. Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Akan banyak kerugian yang dirasakan oleh manusia. Oke, bagus. Yang ketiga siapa? Oke, silakan Krisya. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi, menahan rembesan air laut ke darat sebagai perangkat zat-zat pencemar, menyegarkan udara. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelas 4. Nah, aku akan jelaskan sedikit. Hutan bakau memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat mencegah terjadinya erosi dan abrasi. Selain mencegah terjadinya erosi dan abrasi, hutan bakau juga bermanfaat. Yang pertama, perlindungan pesisir. Yang kedua, pengendalian banjir. Yang ketiga, penyaringan air. Yang keempat, penyimpanan karbon. Dan yang kelima, peredaran hayati. Oke, yang terakhir di halaman 11 buku kalian terdapat 2 kolom. Yang pertama sumber daya alam dan 2 contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Nah, kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti ditampil maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusinya. Oke, paham semuanya? Sudah selesai semuanya? Oke, kelompok siapa yang pertama maju? Kelompok 1, maju ke depan. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Sumber daya alam, pohon, contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. 1. Tidak menebang pohon sembarangan, melakukan rehabilitasi agar tetap terjaga, melindungi kawasan yang banyak pohon dari kebakaran hutan. 2. Sapi, menjaga dan merawat dengan baik, memeriksakan kesehatan secara rutin, menyediakan kandang yang nyaman dan sehat bagi sapi. Oke, tepuk
pada siang hari ini, dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, kita sudah membahas banyak sekali cerita, yaitu mulai dari pembuatan apa yang pertama? Pembuatan teh dan jenis-jenis pekerjaan yang terdapat di dalam pembuatan teh. Kita melakukan apa tadi? Yang bulat-bulat apa itu tadi? Yang oke, selanjutnya kita sudah membuat peta pikiran. Baru kita sudah mengetahui bagaimana cara menjaga sumber daya alam agar tetap lestari. Kalian sudah tahu kan? Pelajaran kita sudah selesai hari ini. Nah, Ibu ada sedikit soal nanti kalian kerjakan. Besok dikumpulkan ke ketua kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan. Oke, kita akhiri pembelajaran kita. Kita akan pulang. Satu orang memimpin lagu dan doa ke depan. Silakan siapa yang mau maju? Gracia.